proses ketika dia dari kain-kain tiba-tiba jadi benar-benar solo itu nggak ada yang ngeh. Nggak ada. Cuman kita memang tahu posisinya ya di situ. Sampai akhirnya Bang Iwan melihat real bentuknya seperti itu dan berhadap-hadapan. Dianya melihat ke kita, kitanya melihat ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal ceritain pengalaman horornya ketika dia bersama rekan-rekan kerjanya tinggal di salah satu rumah kontrakan ya. Jadi dia menyewa rumah kontrakan saat dia melakukan pekerjaannya nih di daerah Kuningan, Jawa Barat. Di sebelah gue udah ada Mbak Dita. Halo Mbak. Halo. Dadah dulu dong sama sahabat lonceng. Thank you Mbak udah datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalamannya nih. Ini pengalamannya yang dialamin berhubungan sama pekerjaan ya katanya ya. Berhubungan dengan pekerjaan. Boleh dikenalin dulu nggak Mbak Dita ini seorang apa nih Mbak sama sahabat lonceng? Ya, jadi waktu kejadian aku itu punya organisasi ya, atau kita punya tim IO ya, event organizer, tapi lebih fokusnya di job fair. Job fair, ya, buat pencari kerja. Ya, IO kan banyak ya, ada IO wedding, ada IO IO musik. Job fair. Ini khusus job fair. Waktu itu lagi ada kerjaan di daerah Kuningan. Kuningan, Jawa Barat. Dan ini kan waktu itu kerja di Kuningan, dapat kerjaannya di Kuningan ya, ada proyek di Kuningan. Kenapa nih Mbak kok bisa apes banget dapat rumah kontrakan itu nih? Ya, sebetulnya kita juga nggak mengira ya bisa dapat rumah kontrakan yang horor banget gitu. Karena kita berpikirnya itu deket sama venue gitu, cuma 500 meter. Deket banget nih. Deket. Kan efisiensinya ya Mas Gilang. Terus yang kedua, kita nyari hotel juga susah. Karena posisinya di tahun 2015 itu, Kuningan itu hotel masih nggak terlalu banyak. Oh, masih jarang ya? Masih jarang banget. Kalaupun ada, jaraknya jauh dari venue. Jadi kita mau bolak-balik bawa barang atau apa, ada yang ketinggalan nih misalnya, ya agak susah ya kalau agak jauh gitu. Berarti kan. bener-bener ini banget ya, keperluan pekerjaan Keperluan banget pekerjaan ya. Betul ya, mau nggak mau memang harus di situ. Gitu. Ya make sense. Nah Mbak Dita, tadi kita udah ngobrol-ngobrol di bawah sebentar. Katanya tinggal di sini selama 10 hari dan itu rame-rame. Katanya nggak ada yang kuat Mbak. Itu benar Mbak? Betul. 10 hari bener-bener full. 10 hari nggak ada libur, kita diganggu setiap hari. Tiap hari? Setiap hari kita diganggu sampai ada yang nggak kuat pengen nekat mau tidur di hotel. Wow. Tapi ya mau nggak mau kita tetap harus stay di situ ya, sampai selesai acara, dan bahkan sampai kita pulang pun kita masih diganggu. Iya. Sampai pulang? Sampai pulang. Sampai udah sampai rumah di Bekasi. Gila sih ini. Kayaknya ditahan dulu nih Mbak. Ini cerita rumah kontrakan dan kosan ini biasanya emang serem nih Mbak. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama cerita Mbak Dita, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ada Mbak Dita, langsung kita mulai aja nih Mbak ceritanya. Ini kejadian tahun 2015 ya Mas ya. Sebelumnya biar tahu itu di tahun 2015. Nah, kita jalan dari Bekasi itu bawa properti lumayan ya, speaker lah dan lain sebagainya, perlengkapan job fair. Nah, acara 3 hari seperti biasa, 3 hari, tapi persiapan dan lain sebagainya. Jadi kita memutuskan untuk 10 hari tinggal di sana. Ya, jadi H-4 dan H-3 sebelum pulang gitu. Jadi kita memang berangkat
early sebelum hari H, yaitu 4 hari sebelum hari H kita udah berangkat. Karena banyak yang harus dipersiapkan di sana. Nah, kita jalan dari Bekasi tuh karena memang kebetulan anggota kita semuanya ada di Bekasi. Dari Bekasi tuh kita malam ya Mas, jam 11 jam 12-an lah. Karena kita mikirnya udah santai deh. Zaman dulu kan belum ada tol Cipali ya. Iya. Masih Pantura gitu. Sepanjang jalan nggak ada masalah, kita ya seperti biasa, Bismillah lah kita jalan. Pas sudah sampai Kuningan, itu kita nggak langsung ke kontrakan itu Mas. Jadi kita pagi-pagi tuh langsung ke Depnaker dulu, karena kita briefing dulu. Ada beberapa barang yang kita harus serahkan ke pihak Depnaker. Kita meeting sambil sarapan gitu. Nah setelah itu baru bos nih mikir, yuk kita cari hotel deh gitu kan. Cari hotel, oh ya cari hotel di Kuningan. Tapi kan di Kuningan itu nggak seperti di Jakarta ya Mas Gilang. Hotel tuh susah, sekalinya dapet jauh gitu tempatnya dari venue, dari lokasi eventnya. Iya betul, jauh. Jadi kita mikir, aduh kalau jauh gimana gitu kan, nggak praktis lah kita bolak-baliknya gitu. Yang kedua, kita kan ramean, otomatis nggak mungkin dong kita sewa cuma 1 kamar. Begitu 10 hari pula gitu kan. Waduh. Sewanya lumayan mahal kan kalau di hotel. Akhirnya singkat cerita dari pihak staff dari Depnaker sendiri ada yang menawarkan, ya daripada di hotel jauh mahal 10 hari pula gitu, ada nih kontrakan rumah katanya gitu. Jaraknya nggak jauh kok, cuma 500 meter dari Depnaker katanya gitu. Oh iya, ya udah deh, habis sarapan, habis meeting kita cek lokasi. Kalau misalnya memang oke, ya udah kita di sana aja. Jadi ini kontrakannya tuh rumah Mas gitu. Sebelum masuk ke ceritanya, aku sedikit kasih tahu denahnya ya Mas ya gitu. Nah kalau di perkampungan itu ini bukan komplek ya Mas. Jadi kalau di perkampungan rumahnya tuh seperti klaster, nggak ada pagar dan dia bentuknya nggak yang dempet-dempet antara rumah gitu. Jadi ada satu rumah, kanan kirinya tuh kosong. Ada space ya? Ada space, baru nanti ada rumah lagi gitu kan. Terus nanti ada space lagi kosong, ada rumah lagi seperti itu. Tapi kalau dibilang rame nggak, penduduknya lumayan rame gitu, banyak juga warga di situ juga banyak. Nah akhirnya kita ngecek dan bos ngeliat lokasinya oke. Harga juga miring karena kita langsung bayar buat 10 hari dan bentuknya juga rumah, jadi lebih enak ya, kita lebih private karena kan barang properti kita juga banyak gitu. Akhirnya kita sepakat untuk tinggal di situ, tapi kita nggak langsung nempatin karena di hari pertama itu kita masih banyak lah barang-barang yang harus kita pindahin. Intinya masih bolak-balik nih antara rumah kontrakan ke sana, rumah kontrakan ke sana. Nah pas malamnya kita baru selesai itu jam 10:30-an. Sekitar jam 10:30-an kita baru masuk nih ke rumah itu gitu. Nah seperti biasa ya assalamualaikum lah gitu, kita salam gitu kan masuk. Dan kita istirahat nih hari pertama karena capek banget kan, dari pagi kita belum tidur karena kan kemarin malam kita jalan kan. Akhirnya udah pada tepar lah hari pertama gitu. Nah yang pas hari keduanya itu 2 orang teman kita yang menyusul datang. Akhirnya kita pagi jemput dia ke sana, ke terminal karena posisinya dekat terminal juga. Kemudian dia datang berdua, cewek cowok. Nah teman kita datang, nah dari sini nih gitu loh, ada beberapa ya sudah mulai ada gangguan. Awal mulanya gangguan itu dikarenakan, jadi sebetulnya staf Depnaker itu yang ngasih kita rumah itu, beliau pun tinggal di situ tapi beda rumah gitu. Ya beliau tinggal di situ tapi beda rumah, cuma jarak 2 rumah doang gitu ya, sekitar 200-300 meter lah gitu ya. Nah pada saat siang hari kita lagi kerja gitu mempersiapkan segala sesuatunya, tiba-tiba kita mendengar ada suara teriakan kenceng gitu dari rumahnya si staf itu gitu kan. Kita bingung kan, wah ada apa nih, ada apa gitu. Ternyata nggak lama keluar nih suaminya minta tolong sama kita, tolongin ada ular katanya gitu. Ternyata dia istrinya ngelihat ada ular di kamar mandi. Ularnya sih nggak terlalu gede, mungkin kayak ular sawah kali ya gitu, warnanya hitam semua gitu, hidup. Nah pada saat dia udah di situ, salah satu teman kita ya mungkin niatnya baik gitu mau bantu, ularnya ditangkap sama dia, cuman sama dia langsung dimatiin, tapi dimatiinnya dibanting.
gitu, mati dibanting, pok sampai berapa kali, pok begituin kan. Terus kita sempat kaget, jangan dimatiin karena kan ada sempat kayak aku pernah ada sedikit kayak kepercayaan kalau ada makhluk kayak gitu, apalagi hitam gitu ya, udah biarin lepasin aja gitu, jangan dimatiin gitu kan. Ini udah mati, udah terlanjur, udah ngeplek-ngeplek gitu ya, udah jadi mayat. Akhirnya dibuang ke sawah karena posisi rumah kita tuh belakangnya sawah, udah nggak ada perumahan lagi. Nah, pada saat itu udah dimatiin, kita nggak langsung ada gangguan, nggak ada gangguan. Cuman kita sempat mikir gini, ih lu jangan digituin gitu kan, kita kan nggak pernah tahu itu apa. Nah masalahnya pada saat itu ular udah dibuang, ya abis itu kita udah nggak ngeliat wujudnya lagi gitu loh. Udah nggak ada lah di posisinya. Oh gitu. Iya, padahal kita yakin itu udah mati itu ular gitu. Jadi udah nggak ada lah gitu. Akhirnya ya udahlah, kita nggak mau ambil pusing ya karena kita juga masih banyak pekerjaan yang harus dikerjain gitu. Nah beres-beres dan sebagainya. Di hari kedua itu, jadi posisi rumahnya gini, aku jelasin dulu. Rumahnya itu depannya teras tapi nggak terlalu gede gitu. Pintu masuk ruang tamu, sebelah kirinya adalah kamar utama yang pertama. Sebelah kanannya ruang tamu itu ada kayak space outdoor buat tempat jemuran. Oke. Nah, di tempat jemuran itu nyambung sama tempat dapur atau kompor kita masak. Nah, terus pintu masuk yang ruang tamu itu di sini di tengah-tengah tuh ada kamar. Ada kamar, terus ke kiri sedikit itu ada ruang TV atau ruang buat kita nonton-nonton. Di paling belakang itu ada kamar lagi. Terus di sebelah kanan kamar itu ada musola. Nah, di musola itu berhadapan dengan toilet gitu. Ya nanti mungkin bisa di-share ya denahnya seperti apa biar bisa ketahuan. Nah, cuman yang kita aneh dari denah yang saya sebutkan tadi, kan tadi saya sebut ada kamar di tengah tuh yang setelah ruang tamu. Itu kamarnya tuh dari pertama kita datang sampai kita pulang itu terkunci. Oke. Ya terkunci, saya nggak tahu kenapa. Terkuncinya tuh pakai gembok lagi. Jadi kayak kesannya nggak boleh ada yang nyongkel nih, nggak boleh yang masuk gitu ya. Itu pakai gembok, jadi ada gemboknya di situ. Ya, kita penasaran gitu kan. Pas di pertengahan hari kita bingung. Ini kamar apaan sih gitu? Kok kenapa kita nggak boleh nempatin gitu kan? Gitu. Nah, ada satu waktu salah satu tim aku ada yang penasaran nih gitu. Dia ngintip lah gitu kan. Jadi atasnya tuh kayak ada kaca nako. Naiklah dia dari kursi, terus dia ngelihat dari atas, penasaran di dalam ada apaan sih gitu kan, kok digembok gitu, kita nggak boleh di situ. Nggak tahu pas dilihat ya nggak ada apa-apa sih Mas Gilang. Jadi kayak cuman gelap, cuman ada pantulan cahaya setang motor gitu. Terus dia bingung, nggak ada apa-apa, tapi kenapa ya kita nggak boleh tidurin gitu kan kamar ini gitu. Sampai akhirnya ya udahlah itu urusan yang punya rumah gitu kan, kita nggak ambil pusing. Tapi jujur kita penasaran banget sebetulnya gitu, kenapa gitu. Karena sebetulnya kan kita 7 orang lah, akhirnya dari 3 kamar jadi cuma 2 kamar doang yang bisa dipakai. Ya kan nggak muat gitu kan. Ya seharusnya kalau itu bisa dibuka kan enak nih dapat kamar lagi ya. Akhirnya sisanya tidur di ruang TV Mas Gilang gitu. Di hari kedua ini aku nyuci baju gitu, nyuci baju. Jadi posisinya ada mesin cuci di dekat toilet. Ya mesin cucinya di situ. Saya nyuci nih bergantian gitu kan, saya nyuci bergantian. Nah, salah satu teman aku ini memang bajunya jujur aku cuciin gitu kan. Ya udah deh sekalian di mesin cuci gitu. Setelah nyuci kita jemur dong seperti biasa gitu kan. Nah, udah habis jemur, udah nih nggak ada masalah apa-apa siang gitu kan, kita persiapan dan lain sebagainya. Abis asar kita meeting lagi ke Depnaker, setelah meeting dari Depnaker selesai itu sekitar jam 10:30. Nah pas balik dari Depnaker ini, biasalah anak-anak tuh kalau misalnya lagi event kayak gini, mereka tuh nggak langsung tidur gitu, karena udah deh main gaple dulu deh gitu kan, sama-sama main gaple dulu. Nah pada saat dia main gaple, 4 orang nih cowok, aku sih cuma duduk aja di samping gitu kan sambil ngeliatin, seru-seruan aja makan kacang lah gitu.
Nah, pas lagi main gaple itu kita main gaplenya posisinya di teras, di depan ruang tamu, ya. Main gaple ketawa-ketawa. Memang mungkin salahnya kita adalah kita terlalu rame ya gitu, sampai ya ada beberapa bahasa-bahasa kasar lah gitu, bahasa-bahasa kotor gitu yang keluar. Ya biasalah, namanya orang lagi ngumpul kan gitu. Tapi kita nggak inget bahwa kita tuh lagi di tempat orang, dimana kan kita nggak tahu ya di situ seperti apa. Udah gitu di teras pula ya kan, pasti kanan kiri keganggu lah pastinya gitu, rame. Nah main sampai akhirnya jam 1:30 tiba-tiba bos kita gak ada angin, gak ada hujan, dia lagi main nih, lagi pegang. Tahu-tahu berdiri, itu kartu ditaruh di bawah, dia berdiri ke belakang, ke toilet, ambil wudhu. Dia ngambil wudhu, kita bingung kan, itu orang ngapain gitu sih bos. Saya pikir kebelet pipis, kan gak tahan namanya dia ke kamar mandi. Tapi habis dari kamar mandi gak balik lagi ke kita, dia balik ke kamar. Dia ke kamar terus lah, ini bos gimana sih maksudnya gitu loh. Kok habis dari kamar mandi dia ke kamar, saya lihat lagi sholat bos saya. Lagi sholat kan. Nah ya kalau tahajud kan kita tidur dulu dong Mas Gilang ya. Ini kan kita nggak tidur. Kita mikirnya gini. Sampai tiba-tiba kita lagi main kayak gitu, dia tahu-tahu sholat, berarti dia ngeliat something. Iya. Ya pasti kan, tiba-tiba sholat nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, dia pasti melihat sesuatu. Tapi saat itu kita nggak mau bahas dulu nih. Gitu. Dari 4 orang yang main kartu itu ada salah satu namanya Mas Iwan. Nah, Mas Iwan ini ngomong gini, lihat sesuatu nih si bos. Akhirnya kita masuk ke dalam dan di situ bos kayak masih sholat, kondisinya masih zikir, berdoa lah gitu. Dia tiba-tiba gini, udah, sholat, pada kayak gitu. Lah kita bilang, sholat apaan bos jam segini gitu kan. Paginya kita bangun seperti biasa gitu kan, sarapan. Nah pas lagi saya bikin sarapan nih, nah aku sama Putri gitu kita lagi masak. Terus aku sambil lihat jemuran, udah pada kering belum ya, kan kemarin habis nyuci kan. Maksudnya kalau udah pada kering, sebagian kita mau setrika nih sebelum kita pakai. Udah tuh, nah aku lupa kalau aku tuh nyuciin celananya temen aku, ya kan, yang tadi aku ceritain, aku nyuciin celana temen aku. Udah aku ambilin, setelah udah sarapan aku ambilin yang aku mau pakai, aku setrika. Terus nggak lama temen aku bilang gini, teh celana gue kemana ya, katanya gitu kan. Celana apaan no? Celana jeans yang kemarin gue pakai, perasaan teteh cuci deh gitu kan. Emang iya ya? Akhirnya kita bongkar lagi mas. Bongkar, kok nggak ada gitu kan. Terus si Putri juga, coba cari sampai semua koper teman-teman kita buka semua, bongkar semua. Ah nggak mungkin nih hilang, masa iya hilang celananya gitu kan. Waduh mati nih gue. Nah karena kita udah periksa semuanya nggak ada, ya kita kan mikirnya diambil orang kali no gitu kan. Karena kan kita taruh di luar kan, semalaman itu kita nggak ambil gitu. Diambil orang kali. Nah yang bikin dia sedih adalah dia cuma bawa celana 2. Ya, buat 10 hari itu. Waduh, gitu. Buat celana 2. Jadi satu celana jeans, satu lagi celana bahan. Nah, buat pas event kan harus sedikit formal ya. Dia sedih tuh, ya masa gue pakai celana ini gitu kan. Ya udah akhirnya dipinjemin lah dari beberapa teman yang lain, pinjemin celananya walaupun agak kegedean. Kita berempat, itu saya, Mas Iwan, terus ada Endut sama Putri. Nggak apa-apa nih aku sebutin aja nama aslinya mereka. Nama asli mereka. Mantap. Iya, saya sebutin aja, mereka tahu kok aku mau cerita di sini. Jadi mereka juga support lah gitu. Ya udah nggak apa-apa, dibagi aja ceritanya gitu. Nah, kita balik naik mobil kan dari Depnaker, kita balik ke rumah. Nah, dari denah yang aku sebutin, si Endut sama si Putri ini dia ke kamar yang belakang. Langsung ke kamar yang belakang, karena ada beberapa yang mau diambil di kopernya mereka. Kemudian saya sama Bang Iwan nungguin tim yang lain itu di ruang tamu, gitu. Jadi jaraknya lumayan jauh ya Bang. Endut di belakang, kita di ruang tamu. Nah, saya sih lagi asik ngobrol, saya nggak tahu ya yang mereka lagi ngapain, tapi lagi ngoprek-ngoprek koper lah gitu. Nah, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah kita lagi ngobrol, ada yang ketawa. Tapi ketawanya tuh suara laki-laki, bapak-bapak. Kenceng. Kayak ngetawain kita. Gitu. Iya, kayak ngetawain kita. Hah?
Terus kita langsung diem kan. Nah, Bang Iwan mikirnya yang ketawa Endut. Nah si Endut mikirnya dikiranya ketawa Bang Iwan gitu. Tapi saya dengernya suaranya berbeda, nggak seperti mereka berdua Nggak, gitu. pokoknya bukan suara mereka berdua aja. Bukan, beda banget. Nih kayak suara bapak-bapak yang ngebas gitu loh, tapi ketawa kenceng. Gitu, ngetawain kita. Dan posisinya tuh suaranya agak sedikit menggema, kayak dari ruangan si yang gelap itu, yang kamar tengah itu. Yang digembok itu ya? Yang digembok, betul. Sumber suaranya dari situ. Kita sempet diem nih, aku sama Bang Iwan sempet diem, nggak ngobrol dulu. Maksudnya, lu denger nggak? Lu juga denger? Ya. Nah, gak lama si Indut teriak dari belakang. Apaan sih lu, Wan? Sore-sore kayak begini, ini udah mau maghrib ya Bang. Sore-sore kayak gini mau maghrib lu ketawa-tawa katanya gitu kan. Lah, bukannya lu yang ketawa ngomong gitu kan. Jadi main salah-salahan berdua gitu loh. Terus dia bilang, kagak ngapain gua ketawa-tawa kayak begitu. Tapi lu denger kan? Denger. Lu juga denger kan? Iya denger. Ya kita berempat denger gitu loh. Cuman saya bilang, udah bukan dari kalian gitu loh. Karena aku tahu itu bukan suara kalian. Udah. Dan udah aku di situ cuman kayak ngasih kode ke mereka, udah nggak usah dibahas. Gitu kan. Aku percaya bahwa kalau ketika kita lagi diganggu sama something, aku nggak mau membahas di situ gitu. Karena takutnya nanti dia merasa wah gitu kan disebut lah kayak gitu. Jadi aku udah nggak usah dibahas. Intinya kita sama-sama tahu itu bukan suara lo, itu bukan suaranya dia gitu. Dah maghrib nih, maghrib kita akhirnya udah sholat gitu kan. Sholat lah kita berempat berjamaah. Nah nggak lama datang nih yang pada meeting di sana udah datang segerombolan. Terus si bos bilang gini, makan yuk makan gitu kan, makan keluar. Wes asik nih makan malam di luar nih, udah beli nasi goreng. Kita jalan agak ke ujung gang, di situ ada tukang nasi goreng. Akhirnya kita makan di luar, pintu kita kunci kan. Nah setelah itu pulang dari sana, nggak tahu nih mungkin pada mules apa kayak gimana gitu kan, pada rebutan kamar mandi lah gitu mereka masuk. Nah setelah itu, tapi nggak tahu kenapa pada saat itu udah mulai nih berasa gitu loh, setiap ke kamar mandi itu kita kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu loh. Setiap ke kamar mandi tuh ngerasanya kayak gitu. Dipikir cuman aku doang gitu kan, ternyata yang lain juga ngerasain hal yang sama. Bukan cuman ngerasa diliatin, tapi tuh seolah-olah kita tuh kayak ada yang nyuruh untuk nengok dong ke atas gitu. Nah posisi kamar mandinya tuh bolong banget. Nggak ada plafonnya? Nggak ada plafonnya, bolong. Okay. Jadi dia langsung genteng yang ada kayu-kayunya itu. Gelap banget lah gitu. Nah jadi nggak tahu, pokoknya entah kita mau mandi, kita mau buang air kecil atau mau BAB, itu bawaannya kayak pengen ngeliat ke atas gitu loh. Kebetulan saat itu malam-malam Bang Iwan tuh lagi di kamar belakang. Pas Bang Iwan lagi di kamar belakang, kalau nggak salah berdua apa bertiga gitu ya waktu itu. Dia cuman ngomong gini, woi, pada manggil gitu kan. Dia pertama manggil si Mono, salah satu teman saya juga namanya Mono. Dipanggil, no, sini. Jadi posisi kamar belakang kita itu ada jendela. Nah itu sawah kan, yang tadi aku sebutin, di belakang rumah kita tuh sawah. Kosong, nggak ada rumah sama sekali. Nah Bang Iwan ini langsung manggil, no sini deh no. Nggak takut, tapi dia cuma mau memastikan gitu kan. Itu apa ya, ngomong gitu. Ada putih-putih gitu kan di belakang situ. Tapi dia seperti kayak sedang mengambang. Iya, sedang mengambang. Nah Bang Iwan tuh mikirnya gini, ini apa mata gue yang gak jelas, apa gimana gitu. Di pikirnya dia saat itu, putih-putih di belakang itu kayak orang-orangan sawah Bang, dipikirnya. Kan ada ya orang-orangan sawah, kan namanya sawah kayak gitu. Cuman dia posisinya, ya setahu aku kan kalau orang-orangan sawah itu di tengah kan, di tengah lapangan. Ini enggak, jadi posisi dia melayangnya itu di dekat pohon besar. Jadi ada pohon besar, aku nggak tahu sih itu pohon apa. Jadi ada pohon besar itu, dan dia melayangnya di situ. Tapi konsisten dia di situ, gitu ngambang gitu. Nah si Mono pas dikasih lihat, apaan tuh Bang ya, kata gitu. Tahu nih no, apa ya, gitu penasaran. Akhirnya manggil yang lain gitu kan. Dut, sini Dut, gitu kan. Coba lu lihat deh itu apaan tuh, kata dia gitu kan. Lu ada aja, itu mah kresek ya, dia pokoknya masih positive thinking lah anak-anak gitu. Sampai akhirnya kita masuk di kamar itu, dia tetap di situ masih ada gitu. Yang sampai akhirnya lama kelamaan dia
memperjelas wujudnya gitu lama kelamaan gitu, yang akhirnya tahu semuanya bahwa wujudnya ya guling. Ya di situ jadi pas kelihatan Bang Iwan diem. Anehnya tuh gini, mungkin kalau orang berpikir kok bisa memperjelas gitu kan, awalnya tuh kayak memang cuman kain gitu. Oke. Kayak kain ngambang gitu, gak jelas lah gitu, sampai akhirnya lama kelamaan dia membentuk, bener-bener membentuk poci gitu. Dan itu besar. Tapi proses ketika dia dari kain-kain tiba-tiba jadi benar-benar solid, itu nggak ada yang ngeh ya? Nggak ada yang ngeh. Nggak ada yang ngeh? Nggak ada yang ngeh. Cuman kita memang tahu posisinya ya di situ. Iya. Sampai akhirnya Bang Iwan melihat real bentuknya seperti itu dan berhadap-hadapan. Dianya melihat ke kita, kitanya melihat ke dia. Ya, dan sudah berhenti melayangnya. Diem. Gitu, diem. Terus karena dia nggak percaya kan, cuma nyolek doang. Tadinya kan heboh, lihat-lihat itu apa gitu kan. Ini enggak, karena udah jelas bentuknya, cuman colek doang. Akhirnya pas udah pada nengok, langsung tutup jendela, korden, srek, tidur semua. udah jelas nih gitu. Pas kita nggak ngomong nih, kita nggak ngebahas. Pokoknya setiap kita melihat sesuatu, kita nggak mau ngebahas aja gitu. Udah diem, udah sama-sama tahu aja udah gitu. Jangan dibahas, takutnya malah makin gitu kan. Nah, cuman udah kalau udah seperti itu semenjak itu, setiap malam nggak ada yang berani ke toilet, keluar dari kamar. Kalaupun mau ke toilet atau mau kemanapun, rame-rame. Ada mau pipis nggak? Ada mau apa? Walaupun cowok, berempat nih, masuk ke dalam toilet, berempat-berempatnya. Satu madep sana, satu madep sini, satu madep sini. Tinggal dia teriak aja nih, siapa yang selesai duluan dia yang siram gitu. Saking ya setelah melihat itu. Nah, jadi di belakang itu, di kamar belakang yang tidur itu kita ada berempat. Nah, yang di kamar yang di tengah ada satu orang namanya Andre. Ini orang paling berani nih. Andre ini adiknya bos, adik kandung. Nah, dia orang paling berani. Di ruang TV. Ruang TV. Ruang TV ya. Sendiri dia tidur di situ. Wow. Ya. Jadi dia tuh mau nunjukin ke kita bahwa apaan sih lo, udahlah gitu. Kalau misalnya emang jujur berani, anak ini berani banget gitu. Dia tidur di situ sendirian. Sini ada yang berani nggak tidur sama gue gitu kan? Oh, lu aja udah sana gitu. Nah, di depan si bos sama Ndut lah gitu di depan. Ini udah hari keempat nih. Yang kemarin kan itu hari ketiga, nih hari keempat. Nah, pas hari keempat ini seperti biasa kita bangun pagi, sholat subuh, terus aku bikin sarapan. Nah, pas di Depnaker ini kita cerita tuh apa yang kita lihat semalam. Lu lihat kan? Iya, lu juga lihat gitu. Nah, si Andre ini yang berani orangnya, dia ngomong gini. Dari gua datang juga udah ada. Dia bilang gitu, tapi nggak ngomong sama kita, dia diem aja. Seriusan lo ngomong kayak gitu? Ya, senderan di sebelah tembok. Jadi di ruang TV kan ada jendela. Ini kan tembok, ini ada jendela di sini. Si pocinya itu senderan di situ, berdiri di situ. Malah ntar kadang-kadang dia ngintip, ntar dia begini lagi. Dia ngintip, tapi yang ngelihat si Andre doang, dan dia nggak ngomong sama kita, dia diem aja gitu. Ya dia woles gitu ngomongnya kayak gitu. Kita balik lagi, terus kita ya seperti biasa makan malam. Ini kan udah hari keempat nih. Nah, acaranya itu kan di hari kelima ya Bang. Udah mulai datang nih vendor kita penyewa partisi. Karena kita mau pakai langganan kan harganya udah sesuai sama budget ya. Nah, kebetulan nih partisi kita vendornya memang dari Bekasi juga gitu. Jadi dia datang juga dari Bekasi tuh bawa partisi. Di malam itu kan dia pasang kan. Nah, salah satu dari kita tuh harus ada yang standby untuk ngawasin gitu si orang partisi ini. Nah, si orang partisi akhirnya bilang, di mana posisinya? Tuh di sebelah sana. Akhirnya kita bantuin setup. Si orang partisinya ngomong gini, udah nih selesai tuh jam 12-an, jam 1. Nah, mereka tuh bertiga Bang, orang partisinya. Terus kata bos gini, udah daripada lu tidur di mobil, kan 3 hari tuh dia di situ. Udah daripada tidur di mobil, mendingan ikutan aja nih ke kontrakan. Tapi sorry, kita udah nggak ada kamar. Paling lu kalau mau tidur, ya terserah sih mau di ruang TV, apa ruang tamu, apa di mana gitu. Ya udah nggak apa-apa kata gitu. Kita ke tempat kalian aja. Ikut nih ke kontrakan malam-malam gitu. Nambah rame dong nih. Tambah rame. Dari 7 orang tambah 3 orang kan orang partisi. Total 10. Nah, orang partisi kan cowok semua gitu.
Nah, akhirnya mereka ngambil keputusan, yaudah deh kita tidur di musola aja. Nah, musola itu kan posisinya sejajar dengan kamar belakang dan dia depan-depanan sama kamar mandi, ya kan? Nah, itu udah tembok. Nah, di situ dia tidur di situ. Ah, lu nggak apa-apa di situ, udah nggak apa-apa kita di musola aja gitu. Oh ya, udah kalau emang lu nyaman di situ. Akhirnya mungkin karena dicapek kali ya, udah langsung istirahat gitu kan. Nah, cuman anehnya gini Bang Gilang, setiap malam itu dari jam 12-an lah ya. Itu selalu ada lolongan anjing yang bikin kita tuh kayak bener-bener kayak di film tuh. Nah, tapi ini nyata beneran anjing yang melolong gitu. Nah, setiap itu dia udah mulai bunyi itu udah langsung berubah kayak rasanya tuh sunyi banget, kayak kita kayak bukan di dunia nyata gitu loh rasanya. Mencekam lah ya. Mencekam lah gitu. Jadi mau ngapa-ngapain akhirnya kita takut gitu loh. Mau kemana-mana juga nggak berani sendiri gitu. Nah, setelah ini udah ngumpul besok kita udah mulai event nih di hari kelima gitu kan. Tidur dah nggak ada yang begadang nih karena pagi buta kita udah harus sampai sana jam 6:30 lah, jam 7 kita udah harus sampai Depnaker karena acaranya mulai jam 10 pagi gitu. Dah malam-malam kita sih karena udah kecapean kali ya Bang, kita nggak terlalu ngerasain gimana-gimana. Tapi pas lagi di Depnaker orang partisi kita yang cerita gitu. Dia bilang gini, waduh gue semalam gak bisa tidur katanya gitu. Ini yang cerita salah satunya. Kenapa ya Bang? Gila ya, rame banget katanya gitu. Nah kita pikir, ya iyalah orang kita pada ngumpul semua di situ. Bukan kata gitu kan, bukan rame kita. Lu pada tidur semuanya kata dia gitu. Kenapa Bang gitu? Baru juga gue rebahan kata gitu kan. Udah ada bocah mainan air di kamar mandi kata gitu. Anak siapa tuh kata dia gitu kan. Hah? Anak kecil saya bilang gitu. Anak kecil dia bilang gitu. Umur 2 tahunan lah kata gitu, anak laki-laki. Hah? Main di mana? Jadi di kamar mandi tuh ada kayak, memang ada bak, tapi dia ada ember juga bundar gitu. Ada ember. Mainan air dia gitu. Awalnya dia mikirnya salah satu dari kita di kamar mandi lagi pipis gitu atau apa gitu. Tapi kok nggak selesai mainan airnya gitu. Terus dia gini, mastiin lah gitu ke kamar mandi. Langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Ya dia nengok, si anak kecil itu nengok. Iya jadi dia lihat-lihatan. Terus ketawa. Nah karena si orang partisi aku ini astagfirullahaladzim dia langsung gitu kan. Ya dia langsung ke musola lagi, telungkupan pakai sarung tuh dia tidur. Nah katanya dia setelah anak kecil itu ketawa, anak kecil itu langsung berdiri nembus tembok Bang. Ke arah belakang sawah. Lari nembus tembok. Nah dari situ dia bener-bener udah baca ayat kursi lah kayak gitu-gitu. Aduh anak siapa gitu kan malam-malam kayak begitu. Udah dia nggak ngomong tuh di situ. Nah kita udah pada tidur. Dah terus seriusan lu Bang katanya. Iya. Dan gak cuman itu gue ngelihatnya, dia bilang rame gitu. Abis itu bocah kata gitu, nenek-nenek lewat kata dia gitu kan. Hah nenek-nenek gimana? Yang ngelewatin tembok itu juga gitu loh, cuman jalan gitu pelan ngeliatin. Tapi jalan lagi. Jadi dia kayak apa ya? Itu rumah kayak tempat lalu lalangnya makhluk-makhluk itu Bang gitu. Nggak stay, mereka nggak stay di situ gitu. Yang stay itu ada yang saya dari awal lihat sebetulnya, cuman saya memang nggak mau cerita gitu kan, cuman ya baru ngerasa. Ingat nggak Bang yang saya bilang kok kita kayak pengen ngelihat terus ya ke atas gitu, yang setiap kita ke toilet. Dan nggak cuma saya doang yang ngerasain. Saya sih nggak tahu ya pengakuan yang lain, tapi saya langsung waktu itu ada satu kali pagi loh Bang, padahal pagi aku lagi buang air besar. Iya penasaran, langsung lihat ke atas aja cuman gini doang. Pertamanya ngeliat begitu nggak ada, tapi terus kok kayak pengen lihat lagi gitu. Pas nengok dangak yang kedua, ya udah lagi gelayutan di situ. Apaan itu? Ya Miss K. Wah. Jadi dia posisinya itu duduk tapi ngebelakangin saya. Kan kotak nih, ini kan bolong. Nah tapi si temboknya ini kan dia di atasnya nggak ada apa-apa kan, kosong. Dia posisinya duduk di atas tembok itu, tapi dia menghadapnya keluar.
bukan ngeliatin ke saya, enggak. Ngadepnya keluar gitu. Ngadep keluar ke sana, jadi saya cuma ngeliat punggungnya dia sama rambutnya. Udah dari situ saya udah nggak pakai babi bu, zer, sambil astagfirullah keluar lagi gitu kan. Cuman ya saya nggak berani cerita gitu. Udah saya cuma ngeliat itu di situ. Nah, tapi kok kalau yang si Miss K ini aku ngelihatnya almost every day gitu loh, hampir tiap hari ada. Maksudnya dari yang cerita si orang partisi dia cuma lalu lalang, Miss K ini doang yang stay di situ. Jadi dia selalu ada. Bahkan pada saat kita lagi nyuci piring, mau jam berapapun. Hari kelima, sebetulnya yang diliatin tuh nggak cuman aku. Jadi memang ada beberapa, cuman mereka skip aja lah gitu. Cuman pas di hari kelima ini, nah teman aku ini kan yang namanya Putri ini, itu dia rambutnya panjang. Sebetulnya pakai hijab gitu, tapi aslinya rambutnya panjang. Nah pernah satu kali, cuman ini aku memang nggak cerita nih sama teman-teman aku gitu kan. Aku skip, aku diem aja gitu. Jadi pas aku mau habis makan, aku mau nyuci piring kan ke dapur. Nah, posisinya aku ngelihat Putri tuh lagi berdiri. Ini ada tembok, ada jendela. Oke. Nah, dia kayak lagi menghadap ke jendela gitu. Rambutnya panjang gitu. Nah, karena memang di belakang tuh lampunya memang sayangnya juga nggak terlalu terang ya, Bang Gilang. Jadi agak sedikit nggak kelihatan lah gitu. Cuman oh ya aku cuma tahu nih Putri gitu karena ngelihat posturnya gitu kan. Dan ditambah lagi aku tuh -6 sebetulnya. Ini pakai soft lens aja gitu. Nah, cuman kan kalau malam aku udah copot soft lens kan. Jadi ya bener-bener cuman kelihatan blur aja gitu. Nah, aku sempat negor gitu. Put, kok lu nggak makan gitu? Dia diem aja nggak jawab. Cuman, oh ya udah deh gitu. Akhirnya saya lanjut ke itu, saya cuci piring. Nah pas saya lagi cuci piring, kan saya cerita tadi tempat cuci piring itu kita bisa ngelihat ke depan kan, yang arah jemuran, betul. Nah itu kan outdoor tuh Mas Gilang. Jadi kita bisa ngeliat dari depan lah gitu. Orang wirawiri bisa lihat gitu sambil nyuci. Nah pas aku lagi nyuci itu, Endut sama Putri dateng. Jadi dia datang berdua bawa kresek, gak tau habis dari warung. Berarti yang tadi aku lihat siapa? Karena kan nggak mungkin panjang rambutnya, nggak mungkin dong cowok atau siapa gitu kan, nggak mungkin gitu. Sampai aku sempet langsung nengok gitu kan. Aku lihat lagi, penasaran, ini piring masih berbusa, masih aku pegang, aku mundur, aku pastiin ya udah nggak ada, udah kosong, nggak ada siapa-siapa. Malah di situ yang aku lihat cuman si Andre abis dari toilet keluar. Nah, aku selesai nih nyuci piring, nunggu Sindut sama si Putri masuk kan. Cemilan nih, cemilan gitu kan. Nggak tahu abis dari warung berdua. Lu dari mana Put gitu? Dari warung Kak. Nih ada sukro nih, ada gini, ngomel. Lu dari jam berapa ke sana keluar gitu? Lah dari tadi kata dia gitu kan. Emang kenapa Kak? Oh nggak apa-apa. Udah aku diem tuh. Karena nggak mungkin. Itu bukan sesuatu yang cuman bayangan atau ilusi. Karena kan deket jaraknya sebetulnya gitu loh. Ya memang sih pas aku tanya itu kan dia nggak jawab gitu kan. Cuman udah, oh ya udah, oke, berarti bukan dia. Mungkin menyerupai gitu kan. Mungkin dia menyerupai si Putri gitu. Nah setelah itu udah kita makan-makan, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Tidur lagi nih Bang Gilang seperti biasa. Nah, kejadian yang hari ke-6 ini, itu di situ ini yang benar-benar apa ya? Kita nggak percaya nih makhluk kok kayak makin menunjukkan eksistensinya gitu. Kejadiannya itu kan ada gitar, kita bawa gitar pasti kan gitu. Nah, gitar tuh posisinya ditaruh di kamar belakang Bang, posisi gitar. Abis dimain-mainin lah, kita kan bukan sarapan, makan malam di ruang TV sambil ngobrol-ngobrol lah gitu. Dah, tiba-tiba tuh beberapa dari kita tuh ada yang denger jreng bunyi gitu kan, gitarnya bunyi gitu.
Nah kita sama-sama nyari, maksudnya ini gue doang yang denger apa semua pada denger nih. Terus kita nyari gitarnya di mana. Perasaan pada ngumpul semua nih. Kan kita tahu orang-orangnya siapa aja. Dan gak ada yang megang gitar. Kok bisa bunyi gitu kan. Oh si bos kali si bos. Enggak, oh, si bos ada tuh di depan lagi ngerokok katanya gitu. Ya udah nih kita bercanda-bercanda lagi gitu kan. Oh gitarnya di dalam kamar tuh kata dia gitu. Nah di situ Bang Iwan, Andre, Endut, saya, Putri masuk tuh ke kamar gitu kan. Kita liatin itu gitar gitu kan. Bener-bener kita di depan kita Bang. Itu gitarnya tuh genjreng, jreng. Gerak senarnya. Depan rame-rame. Kita ngeliat semua. Gila. Ngeliat semua. Dan gak cuma sekali. 3 kali yang Wow. Jadi kita tuh kayak kehipnotis. Kayak pas ngeliat yang pertama kita kayak nggak percaya, tapi kita nggak mau langsung kabur. Hah? Kayak terpukau gitu. Hah? Beneran nih gitu kan? Cereng gitu kan. Terus yang kedua, jadi dia habis kesini ke arah sini, cereng gitu. Nah yang pas yang ketiga bunyi keluar semuanya kita langsung. Itu gitar ditinggal di situ. Itu kita semuanya lihat. Kita semua lihat, kecuali orang partisi ya, kan orang partisi pada di musola kan mereka makan di situ juga gitu. Cuman di situ kita kalau langsung kayak lihat-lihatan, anjir gitu. Nah si Andre ini kan orangnya berani gitu. Ya pada saat itu dia sempat kabur juga, maksudnya keluar dari kamar barengan sama kita gitu. Cuman setelah itu dia kayak beraniin diri untuk udah kata gitu kan, kita tuh lebih mulia daripada mereka katanya, manusia tuh lebih mulia. Masuk lagi dia ke dalam, gitarnya diambil. Ayo main sama gua, main gitu. Diajakin nyanyi sama dia. Gitu. Gila lu gitu. Udah akhirnya dia duduk sambil ya gitarnya dimainin gitu. Nah, hari ke-7 kita event lagi seperti biasa. Nah, udah sibuk nih karena hari terakhir kan. Hari terakhir tuh rame lah. Pas udah selesai kita balik malam Bang, karena si orang partisi pas udah acara selesai dia langsung bongkaran kan. Dibongkar ini segala macam. Nah kita jujur aja setelah kejadian-kejadian kayak gitu nggak ada yang berani ke kontrakan sendiri gitu kan. Kadang-kadang suka ada yang pulang duluan nih. Udah aku balik duluan dah gitu kan, mau istirahat. Ini nggak ada, nungguin orang partisi dibongkar. Sekarang tunggu-tungguan nih. Tunggu-tungguan gitu. Nungguin orang partisi bongkar katanya. Udah kalau mau bareng rame-rame bareng dah gitu pulang gitu. Tuh nah malamnya kita jalan-jalan, diajak sama orang Depnaker apa istilahnya rapat penutupan lah gitu kan. Dah makanlah di luar gitu mana gitu. Nah pas malamnya kita pulang seperti biasa lah kayak gitu. Nah ini orang partisi kan udah pulang nih, dia udah nggak ada kan. Oh iya dia udah kelar. Udah kelar, event udah selesai, terus cabut dia nggak mau nginep lagi. Padahal kita tawarin, udah nginep lagi, udah makasih gue kata gitu kan. Gue kalau bukan karena kerjaan mah udah cabut dari kemarin, dia bilang gitu. Pas hari ke-8 kita laporan lagi sama orang Depnaker. Nah pulang dari sana juga kita kan sedikit udah lega nih karena udah ringan ya, udah tinggal selesainya aja lah gitu. Tapi kita tuh di situ ya benar-benar ngumpul. Udah nggak berani tidur di kamar masing-masing, jadi udah ngumpul di ruang TV. Kayak pepes tuh. Kayak pepes gitu kan. Udah tuh hari pas besokannya hari ke-9 kayak gitu. Nah dia kan kita ke Depnaker lagi untuk laporan lagi yang lain karena banyak nih laporannya. Karena ya perusahaan yang ikut kan lumayan ya Bang kayak gitu. Jadi kita harus ada laporannya berapa lowongan yang sudah terisi, terus berapa job seeker yang melamar kayak gitu-gitu. Itu ngedatanya lumayan pusing gitu. Lumayan banyak lah soalnya kayak gitu. Nah, di situ kita sempat setelah dari Depnaker itu kita balik malam lagi kejadiannya kayak gitu. Nah itu juga sama, aku seperti kayak gini, nggak tahu ya, mungkin dia kayak tahu aku mau cabut ya besoknya, karena kan besok kita pulang nih hari ke-10. Apa gimana aku juga nggak ngerti. Cuman pas lagi jam 7:30 aku kan ngambil cucian apa yang di tempat yang pengering cucian itu. Tadinya aku ragu nih gitu mau ngambil sendirian kan, karena lumayan banyak gitu kan. Aduh, aku takut diliatin lagi gitu, karena perasaan udah gak enak banget tuh di situ. Nah, pas aku lagi ngambil kan nggak cuma satu ya, ada lumayan banyak kan, udah berapa hari kita di situ. Ada aku ambil.
Ya, aku mendengar yang suara dia nangis, tapi posisinya di atas. Tapi aku nggak lihat wujudnya. Oh, suaranya Suaranya aja. dari atas tapi jelas Dari banget. atas, dari atas. Nah, dia tuh kayak apa ya? Ini kenapa sih dia kok kayaknya sedih banget gitu kan? Aku pikir ya udah, karena aku kan gini, ya udah jangan nangis gitu kan. Tapi aku dalam hati gitu kan sambil udah selesai, si Putri masuk. Kak, lu udah ngambil cucian? Udah nih, lu mau pakai aja, aku bilang gitu. Kata dia, ya udah ntar dulu deh, kata dia gitu. Yang penting lu udah selesai, ya udah. Nah, pada saat aku mau jalan keluar kan aku sambil bawa cucian. Aku sempat nengok ke atas gitu. Nah, itu aku ngelihat dia di atas, tapi cuman sebagian sininya doang karena ketutupan. Jadi kayak setengahnya dia di atas, setengahnya lagi kayak di dalam kamar mandi. Oh. Tapi cuma segini doang gitu. Ngeliatin aku. Cuman karena aku udah mau ke sana ya udah aku nggak hirauin lah, aku nggak mau nengok lagi, nggak, udah gitu. Cuman yang aku bingung gini, kenapa sih lo kayak selalu menunjukkan aura kesedihan gitu. Jadi sebetulnya awalnya aku takut, tapi kelama-kelamaan jadi kayak ini kenapa ya dia gitu. Penasaran, dan dia di situ aja. Nah, pas keesokan harinya itu kan kita udah mulai beres-beres nih, udah mau pulang kan. Mulai beres-beres, packing koper, pastiin segala sesuatunya nggak ada yang tertinggal gitu. Pada saat kita lagi beres-beres itu sekitar jam 11 siang, tiba-tiba ada suami istri datang gitu ke rumah itu. Ketemu sama bos waktu itu. Kita sih nggak mau kepo ya dia siapa gitu. Cuman taunya dia yang punya kontrakan gitu, yang punya kontrakan rumah itu. Oh mungkin mau bayar-bayaran kali gitu kan. Nah, kok ngobrol panjang lebar gitu kan si bos. Sampai si ibu itu tuh baik banget bawa oleh-oleh buat kita. Jadi dia datang bawa makanan khas Kuningan lah ya, apa kayak keripik-keripik lah atau apa. Tapi banyak bang, maksudnya lumayan lah gitu. Buset dah, baik banget yang punya rumah gitu kan, bawain kita makanan gitu. Nah, setelah selesai kita ngobrol-ngobrol, kok si bos ngobrol panjang lebar ya gitu kan. Maksudnya lama gitu, timbang pamitan doang gitu. Nah setelah selesai si bos ngobrol, ya udah Bu, kayaknya kita mau pamit, udah jam segini gitu kan, kita mau pulang lagi ke Bekasi, takutnya kemalaman sampai Bekasi, anak-anak juga kesian gitu kan. Terus setelah itu, iya Pak, sekali lagi saya mohon maaf banget ya Pak. Nah di situ saya bingung kan, kok ini orang minta maaf sampai kayak begitu, emang dia punya salah apa sama kita gitu kan. Nah kita nggak ngeh tuh, masih nggak ngeh. Sampai akhirnya kita udah ngeluarin koper, si ibu itu masih nungguin, bener-bener nungguin sampai kita pulang. Gitu, kita ngeluarin koper, barang-barang, weh pastiin ada yang ketinggalan nggak gitu kan. Ada yang ketinggalan nggak, gini, enggak ada, udah beres, udah semuanya. Nah, pas kita lagi mau sampai ke mobil, kan koper terakhir kita taruh. Si Putri ngeliat, mana? Itu celana lu bukan? Gitu. Katanya celana jeans dia yang selama ini hilang ada di jemuran bang. Pas kita mau pulang, ada di situ nyantel. Posisinya aku inget banget aku yang naro kan, karena aku yang nyuci gitu. Sama posisinya begitu. Terus katanya si Mono, lah iya nih celana gue kata gitu. Cuman anehnya gini bang, itu kan 10 hari ya kita di situ gitu. Logikanya kalau jemuran, kita jemur 3 hari deh, nggak usah seminggu. Misalnya dia di luar ya, kita nggak ambil, otomatis kan pastinya harusnya berdebu, ya kan? Bau matahari, bau debu lah gitu. Ini enggak bang, jadi posisinya tuh dia masih nyantel di situ di jemurannya, terus ya kayak abis dicuci, cuman memang posisinya udah kering. Masih bau moto nggak? Masih bau wanginya masih wangi ya kayak abis ditaruh tapi udah kering bang gitu. Udah kering celananya. Terus ya Allah celana gua balik lagi, alhamdulillah deh gitu. Terus Sindut nyelotok, ya percuma aja ketemu, orang kita udah mau pulang ngomong gitu kan. Pas udah jalan akhirnya kita nggak banyak mampir-mampir ya bang, karena udah capek banget gitu. Akhirnya kita balik ke rumah masing-masing gitu kan. Balik ke rumah masing-masing udah capek, udah ya thank you ya, udah yuk. Nah pas udah balik, nah
ini sih yang kita bingung gitu. Tiba-tiba udah sampai rumah, kita tidur kan gitu. Pas kita tidur, udah di rumah masing-masing nih posisinya gitu. Tahu-tahu ada 3 orang dimimpiin hal yang sama. Kita mimpi hal yang sama. Saya, Bang Iwan, dan Mono yang celananya hilang. Nah, mimpinya itu kita berada di dalam ruangan yang digembok itu, Bang. Tapi sendiri gitu. Kayak saya mimpi saya di dalam situ. Tapi saya sendiri di situ. Dan sepanjang mimpi saya itu saya cuma di dalam situ, tapi saya nggak bisa keluar. Saya teriak-teriak minta tolong dibukain sama siapapun, nggak ada yang denger. Jadi kayak macam rep-repan gitu loh, Bang. Jadi kayak mau melek nggak bisa, dan rasanya tuh ngap banget gitu, ngap terus sesak nafas gitu. Dan bener-bener bau debu yang kita cium di sana itu sama masih kecium. Recall lagi ya? Iya. Jadi kayak kita balik lagi ke rumah itu. Ya. Tapi aku posisinya di dalam kamar yang digembok itu. Dan tahu-tahu aku dibangunin sama almarhum bapak, karena bapak udah meninggal. Bapak cuma gini, "Dok, istighfar, Dok," gitu. Aku cuma kayak, wah, Pak, ya langsung kayak gelagapan, terus langsung kayak nafas yang ngos-ngosan kayak gimana gitu kan. Terus kata bapak, "Kamu mimpi apa, Tondo?" Ngomong gitu. "Makanya kalau mau tidur tuh baca doa," kata gitu kan. Tapi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku cuman diem. Aku lihat kanan kiri. Ini aku udah di rumah kan gitu loh. Kok tadi kayak di sana gitu loh. Seolah-olah tuh kayak jiwa aku tuh di sana gitu. Roh aku kayak di sana gitu loh, Bang. Padahal body aku udah di sini, udah di rumah gitu. Sampai pas aku lihat kanan kiri. Ya Allah, aku udah di rumah gitu kan. Udah. Bapak bilang, "Wes, mandi ambil wudhu," katanya bapak gitu kan. Udah terus, nah ini kan kita belum ketemuan lagi kan sama tim. Aku belum tahu tuh kalau ternyata ada yang dimimpin sama dengan aku. Kita baru taunya pas 3 hari setelah itu kita ketemuan lagi nih, ngumpul lagi gitu kan, briefing, review yang kemarin gitu kan, pasca event, laporan apa aja nih yang belum gitu kan, ada apakah ada yang kurang, ada yang lebih gitu kan, kayak gitu-gitu. Pas kita ngumpul lagi, pertama yang aku nggak cerita. Yang cerita pertama kali Mono ngomong gini, "Teh, pas gue sampai rumah teh, gue masa mimpi teh," dia bilang gitu. "Ih, mimpi apa lo?" gitu. "Pi jorok lo ya?" Aku sih masih bercanda gitu kan. Kata dia gini, "Pi jorok." "Kaget teh, gue kayak balik lagi teh ke rumah Kuningan," kata dia gitu. "Maksudnya?" "Iya teh, tapi gue masuk di dalam kamar yang itu." Aku diem di situ kan. "Hah? Lo masuk? Yang digembok?" Aku bilang. "Iya teh," kata gitu. Sampai bini gue, bang, bangunin gitu kan. Gue kayak ketindihan gitu teh. Tapi gue berasanya gue kayak di dalam situ. Terus aku bilang gini, "Kok kita sama, No?" Aku bilang gitu. "Maksudnya? Lu ngimpi juga teh?" "Sama, gue ngimpinya kayak lu." Aku bilang gitu, "Sama." Nah, gak lama Bang Iwan masuk nih, duduk kan. Ngobrol-ngobrol. "Ngomongin apaan sih lu? Seru banget," kata gitu. "Enggak, gue aneh," gitu kan. "Masa si Mono mimpi bisa sama gue gitu?" "Lah, emang mimpi apa ya?" kata dia gitu. Ceritain lagi kan, seperti itu. Terus si Bang Iwan, nggak mungkin nih," kata dia. "Jangan bilang lu juga mimpi yang sama. Gue juga sama." Dia bilang gitu. Tapi cuma kita bertiga. Akhirnya setelah itu kita nanya nih satu-satu ke tim-tim yang lain gitu kan. Iya. Jadi pada saat mereka bilang enggak, ya udah kita nggak perpanjang gitu. Oh oke, berarti fix kita doang bertiga. Cuman kenapa kita doang bertiga? Ya itu dia pertanyaannya. Iya kan gitu loh. Kenapa yang lainnya enggak gitu? Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, ngomongin masalah itu, akhirnya kita flashback lagi kan di rumah Kuningan itu. Cuman emang aneh banget ya, gini. Disitulah si bos baru ngomong sama kita. Epicnya nih Bang, gitu. Baru cerita. Ternyata yang kemarin si ibu kos itu, ibu kontrakan yang datang sama suaminya, bawain oleh-oleh banyak gitu. Ternyata si ibu itu cerita sama bos.
Dia sampai minta maaf. Adalah kerabatnya dia di situ. Ternyata ada yang sempat mengakhiri hidupnya di situ. Dikarenakan berbadan dua, tapi di luar nikah. Nah, jadi si cowoknya orang kampung situ juga gitu. Nah, nggak tanggung jawab, mungkin dia stres, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dan posisinya di dekat mesin cuci itu yang ada kamar mandinya, yang makanya saya bilang plafonnya bolong. Iya. Jadi dia nyangkutin kainnya di situ, Bang. Dia akhirnya pergi di situ gitu. Makanya akhirnya di situ kita kaget semua. Pantesan tuh ibu kontrakan sampai minta maaf sampai kayak begitu. Terus kok kita sampai pakai dibawain makanan juga, baik banget gitu kan. Cuman gila sih bos ini mah gitu kan. Ya udahlah, udah lewat gitu kan. Kita doain aja gitu kan supaya tenang gitu. Nah, di situ aku langsung flashback, berarti yang selama ini aku lihat mungkin itu dia orangnya. Yang dia nangis, dia sering nampakin ke aku. Karena posisinya dia selalu di situ, dia nggak kemana-mana gitu. Dan seneng banget itu duduk di atas kamar mandi di situ gitu kan. Di kayu-kayunya. Di kayu-kayunya itu gitu. Jadi kita kayak pantas gitu loh. Terus kita kan kagetnya, bos itu yang orang staffnya tahu nggak kejadian? Semua orang tahu, itu emang udah gempar di kampung itu. Apalagi semenjak dia mengakhiri hidupnya, udah gempar langsung di kampung itu. Sampai akhirnya, ya nggak ada yang berani lagi tinggal di situ ternyata. Cuman barang-barangnya tuh masih utuh semua, Bang. Even si pemilik rumahnya nggak berani lagi ya di situ? Nggak. Makanya barangnya utuh, tapi memang pada saat kita masuk udah sedikit agak berdebu. Itu. Oke. Si bos nanya nggak hubungan si orang yang bunuh diri ini sama yang si pemilik kontrakan itu hubungannya apa ya? Katanya sih kerabat. Jadi emang dari awal udah dikontrakin. Memang tinggal di situ, iya. Awalnya mereka di situ, itu. betul. Memang tinggal di situ gitu. Cuman tetap aja sih Bang, di situ aku tetap nggak berani nanya ke tim yang lain gitu. Pernah lihat nggak? Pernah lihat. Aku keep sendiri dan baru ini aja aku cerita lagi. Aku keep sendiri karena kalau aku takutnya gini, karena kan kita udah dimimpiin nih. Berarti kan dia mampu membawa kita balik lagi ke sana kan. Oh iya benar. Nah, takutnya kalau aku bahas semakin gimana ntar dimimpin lagi aku nggak mau. Makasih deh. Jadi dia berhasil bikin Iya. Mbak dan dua temen Iya, lain seperti balik lagi ke sana. secara bersamaan di hari yang sama. Kita bener-bener sampai ngerasain aura ininya tuh, situasi tempatnya, aroma-aroma debunya, itu kita masih nyium. Bener-bener kayak emang di situ. Setelah itu, ya kita kemarin ketemu lagi dan memang salah satu tim dari kita juga ada yang meninggal kemarin kan, setelah Jover selesai. Kayaknya jantung. Nah, cuman ya alhamdulillahnya kita, walaupun saya udah kerja lagi di tempat lain, tapi untuk kegiatan Jover ini kita masih kerjain sama-sama gitu. Dan nanti insya Allah doain aja Bang, bakal ada Jover lagi Oktober besok. Mantap. Amin ya Allah. Karena kemarin pas Jover yang datang 8.000 orang kurang Gila. lebih. Pencari 8.000. kerja, pengangguran banyak ya Bang. Sedih sih sebetulnya. Iya sih. Ya. Kenapa seneng kalau rame? Iya, bener. Jadi satu sisi seneng karena rame, tapi sisi lain, aduh yang nganggur banyak ternyata. Tapi 8.000 itu nggak hanya nganggur sih, pasti yang udah punya kerja juga pasti ikut. Sepertinya. Jadi yang nganggur makin Iya. susah bersaing. Betul. Karena dia bersaing dengan yang bekerja juga. Bekerja juga. Saya juga pernah merasakan jadi pengangguran. Oh gitu kok. ya? Pernah. Nggak enak sih. Ya kan? Nah, Beli makanya. rokok aja susah. Iyalah pasti. Balik ke cerita. Ada yang mau gue tanyain nih, Mbak. Ada yang mau Iya. aku tanyain. Ya. Tadi kan Mas siapa aja yang di ini yang tidur di tengah tuh? Tadi siapa namanya? Andre. Mas Andre.
Baru datang aja dia udah ngeliat. Udah lihat. Oke. Ada nggak nanya ke Mas Andre gitu setelah pulang dari Kuningan, nanya ke Mas Andre, "Andre, lu ngeliat apa lagi gini-gini?" Ada nggak sih, Mbak? Ya, kita kan ngobrol-ngobrol yang soal Karena kan dia tidur di tengah sendiri. Di tengah, betul. Setiap hari. Iya. Masa dia nggak ada pengalaman pribadi? Iya, akhirnya dia ngomong. Oke. Iya, tapi pas sudah kita pada ngumpul-ngumpul itu, Nah. jadi ngomong apa yang dibilang si orang partisi itu benar. Karena kan dia habis dari belakang tembus yang belakang itu kan dia jalan tuh, ya kan ngelewatin Andre. Andre pun lihat. Andre pun Lihat, seperti Mas cuma dia Andre. kalau udah kayak gitu cuman pakai earphone, mainin MP3, udah cuek. Emang ini orang Dia sesantai itu ya. gitu. Yang si punya rumahnya ini waktu itu kan ketemu sama si bos. Iya. Nanya nggak sama si bos waktu itu kejadian bundirnya ini tuh tahun kapan? Apakah baru kejadian? Apakah Belum sudah lama. lama? Ternyata 3 bulan sebelum. Wow, Iya. 3 bulan Iya, sebelum kejadiannya. baru datang. Makanya kan itunya masih komplit kan, barang-barangnya sampai rice cooker, sendok itu ada semua komplit. Makanya saya sampai nanya, ini sebetulnya masih ditempatin apa enggak sih Jadi gitu itu punya kan? almarhum semuanya. Sepertinya, iya, gitu. Wow. Cuman kayak ya udah mereka mungkin diganggu juga apa gimana saya juga nggak ngerti. Yang akhirnya mungkin rumah itu ditinggal. Jadi barang-barangnya masih ada, cuma memang agak sedikit berdebu gitu. Kalau tentang yang kamar kosong itu terakhir nih, tentang kamar kosong itu tuh sampai sekarang belum ada jawabannya ya. Belum. Itu apa ya? Belum. Dan kenapa digembok? Iya, kenapa digembok? Iya, kayak digembok paksa gitu. Karena kelihatannya tuh kayak emang gemboknya tuh kayak nempel, sengaja dibikin digembok gitu. Dari luar gemboknya gitu. Iya, yang harusnya pintu tuh nggak ada gemboknya. Yang nggak ada gembok, iya. Tapi ini dibuat Gede lagi gemboknya. Lumayan gede kayak gembok pagar. Oh, Gitu. menarik ya. Iya. Nah, masih jadi misteri nih cerita ini di kamar. Sebetulnya sih kita juga sebetulnya penasaran gitu. kamar apa Kenapa gitu di situ ada satu kamar nggak boleh ditempatin terus digembok terus gitu. Ya, mungkin sahabat lonceng ada yang bisa menebak kamar itu kamar apa ya? Nah, Ya, mungkin oke. bisa menerawang. Ya. Oke, buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih, jangan lupa nih, bulan Oktober ada job fair ya Mbak ya. Ya, Ada kalau job mau ketemu kita korban-korban fair. Korban-korban rumah kontrakan. rumah angker kontrakan dan di ngumpul Kuningan. lagi. Ya, itu bisa datang ke job fair yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti. awal. Ya, nih. Di sini lihat ya. Linknya juga nanti ditaruh di deskripsi, jadi bisa diklik aja langsung ya, di situ ada informasinya lengkap banget. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Mbak Dita ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA ya. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Dan aku Dita. Izin pamit juga. Dadah. Dah.